Ribuan pengemudi ojek online akan melakukan aksi demo dan mematikan aplikasinya hari ini. Mereka menuntut penurunan biaya potongan aplikasi hingga melegal pekerja ojek online dalam undang-undang. Dengan aksi demo ini, mereka tidak akan membuka aplikasi sehingga bisa berdampak pada operasional pelanggan termasuk pengiriman barang. Ya pemirsa, pengemudi ojek online akan melakukan aksi demo hari ini. Lalu apa saja tuntutannya? Kita akan berdialog langsung dengan Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Gabungan Aksi Roda 2. Selamat pagi Pak Igun, mungkin bisa dijelaskan hari ini aksinya akan di mana dan mulai jam berapa? Untuk rencana aksi dari rekan-rekan kami, pengemudi ojek online yang ada di sekitaran Jabodetabek maupun di Jakarta khususnya, rencana akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Koalisi Ojek Online Nasional yang diperkirakan waktu pelaksanaannya ini jam 12 siang nanti. Titik kumpulnya itu di sekitaran Jalan Veteran hingga ke titik kumpul utama di sekitaran Jalan Merdeka Barat atau Patung Kuda dan di sekitaran Kementerian Kominfo maupun Perhubungan. Perkiraan ada berapa peserta aksi siang ini Pak, dan bisa dijelaskan mungkin tuntutan yang akan disampaikan nantinya apa saja? Ya, pelaksanaan aksi dari Koalisi Ojol Nasional memperkirakan peserta aksi mencapai hingga 2.500 peserta, terdiri dari berbagai komunitas yang ada di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek. Jadi tuntutan-tuntutan yang akan diutarakan, salah satu fokusnya itu adalah mengenai penyesuaian tarif antaran barang dan makanan dari rekan-rekan kita yang bekerja sebagai kurir pengantaran barang, yang hingga saat ini belum ada penyesuaian tarif dari pihak pemerintah. Jadi tarif dari antaran barang dan makanan ini masih mengacu kepada masing-masing perusahaan aplikasi untuk penyesuaian tarifnya. Berarti awal mulanya ini memang ada ingin kepastian hukum dari teman-teman ojek online, begitukah Pak? Betul. Karena salah satu pokok utamanya adalah hingga detik ini untuk ojek online itu belum ada legalitasnya. Jadi pelaksanaan adanya ojek online ini masih berdasarkan diskresi dari kementerian atau regulasi-regulasi dari pemerintah saja. Dan belum ada legal standing atau undang-undang yang mengatur atau melindungi dari rekan-rekan kami para pengendara ojek online. Pak, kami dapat informasi semua driver ini akan tutup aplikasi ketika melakukan aksi siang hari nanti. Itu bagaimana Pak? Apakah semua yang mengikuti aksi siang ini akan menutup aplikasi atau bagaimana? Yang melaksanakan ikut serta dalam aksi pastinya akan tidak mengaktifkan aplikasinya. Namun kan jumlah driver di seluruh Jabodetabek ini sangat banyak ya. Mungkin ada teman-teman kami juga yang belum memonitor adanya aksi hari ini, sehingga mereka tetap mengaktifkan aplikasinya. Nah, kita berharap untuk rekan-rekan kami yang tetap melaksanakan aktivitas mencari order atau menjalankan aplikasinya itu tidak mengarah atau mendekati ke titik-titik lokasi aksi di sekitaran Jakarta Pusat. Karena untuk menghindari adanya konflik antara peserta aksi dengan rekan-rekan yang masih tetap mengaktifkan aplikasinya, mengambil order, itu pastinya akan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita berharap seperti itu. Pantauan kita
untuk pengaktifan ini tidak menyeluruh. Maksudnya teman-teman yang ikut aksi saja yang mematikan aplikasinya. Dan sebagian rekan-rekan yang solidaritas, yang ikut dalam solidaritas mendukung aksi, mereka akan tidak mengaktifkan aplikasinya. Namun yang lainnya kami yakin masih ada yang mengaktifkan. Berarti jika memang ada sebagian ojol yang tidak mengikuti aksi dan masih mengaktifkan, tidak ada sanksi atau apa dari komunitas, begitu ya Pak ya? Ya, tidak semua dari pengemudi ojek online ini bergabung dalam komunitas. Banyak juga yang tidak bergabung dan mereka juga berdiri sendiri. Jadi tidak mengikuti himbauan-himbauan dari peserta aksi juga. Mereka tetap mengaktifkan aplikasinya, namun kita berharap mereka tidak mendekati titik-titik pelaksanaan aksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sampai membawa penumpang di depan masa peserta aksi. Nantinya akan menghindari terjadinya suatu hal yang merugikan baik dari pihak penumpang maupun dari pihak drivernya. Pak, ini rencana untuk aksi akan berlangsung berapa lama, Pak? Perkiraan kami ini dimulai dari jam 12 siang, ya sekitar pada zuhur ya, hingga menjelang jam 18 atau jam 17. Pak Igun, mungkin tadi saya ingin... 6 jam. Pak Igun, mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai kepastian hukum tadi. Selain kepastian mengenai tarif, adakah poin-poin lagi yang akan disampaikan pada aksi nanti? Dari rekan-rekan yang pelaksana aksi, itu fokusnya memang pada kurir. Namun bagi kami dari asosiasi, ada 2 poin hal utama. Yang pertama adalah legalitas ojek online. Yang kedua adalah potongan aplikasi. Karena dari laporan yang kami terima sebagai asosiasi di lapangan ini, masih banyaknya rekan-rekan pengemudi ojek online yang potongannya itu melebihi dari regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Saat ini regulasi yang terbaru yang dibuat oleh pemerintah itu 20%, tapi ada beberapa rekan-rekan juga yang mendapatkan potongan aplikasi melebihi dari 20%, hingga 25 sampai dengan di bawah 30%. Ini sangat merugikan, dan ini yang perlu jadi perhatian bagi pemerintah atau regulator untuk bisa menegur dari perusahaan aplikasi yang memotong potongan aplikasinya melebihi dari regulasi. Pak, jikalau nanti belum ada respon dari pemerintah dari aksi yang akan dilakukan siang ini, apa tindak lanjut yang akan dilakukan? Ya, ini kan sudah aksi yang kesekian kali ya. Sudah aksi yang kesekian kali dari berbagai macam aksi sebelumnya. Jadi ya kita tidak akan lelah untuk rekan-rekan kita juga tidak akan lelah untuk melakukan aksi-aksi selanjutnya apabila tetap dari pemerintah tidak juga memberikan mewujudkan aspirasi yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya ini. Salah satunya adalah kita mohon ada inisiatif dari pemerintah kepada legislatif, kepada DPR RI untuk bisa mendorong legalitas bagi para pengemudi ojek online. Kalau Bapak tadi jelaskan memang ini sudah berkali-kali dilakukan aksi-aksi seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak komunikasi terakhir atau hasil terakhir dari aksi ini seperti apa Pak komunikasinya dengan pemerintah? Ya, kalau dari asosiasi ya, asosiasi ini sudah beberapa kali di DPR juga RDPU dan pemerintah juga sudah beberapa kali dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan menerima aspirasi kami, baik dari eksekutif maupun legislatif DPR RI menerima aspirasi kami, tapi tetap juga tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ini yang membuat rekan-rekan terus melaksanakan aksi secara periodik ya. Setahun bisa 2-3 kali aksi menuntut agar salah satunya yang paling utama adalah legalitas bagi pengemudi ojek online. Baik, terima kasih Bapak Igun Wicaksono atas waktunya pada pagi hari ini bersama Kabar Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.